Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Sobat BPN yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Haikal, CPNS, Kasata Latsar, gelombang 3, Angkatan 20. Oke, pada hari ini saya akan melakukan kembali overview apa yang telah saya pelajari pada hari ini. Nah, dalam sesi ini saya itu mendapatkan materi yang disampaikan oleh Bapak Taufik mengenai isu analisa isu kontemporer. Nah, di dalam materinya beliau itu menjelaskan adanya beberapa tahap dalam melakukan analisis isu. Tahapan pembelajaran dimulai itu dengan identifikasi isu. Nah, identifikasi ini proses mengenali permasalahan aktual yang relevan dengan tugas dan fungsi kita sebagai ASN di ATR BPN. Nah, isu ini adalah permasalahan yang hangat dibicarakan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan di lapangan. Nah, sumber isu ini bisa kita dapatkan baik itu dari individu, dari unit kerja, organisasi, maupun ruang lingkup yang terkait langsung pada tugas jabatan, fungsi unit kerja, dan peran organisasi, atau bisa juga kita dapatkan dari berita-berita yang ada di media massa atau surat kabar. Nah, langkah pertama ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu. Dalam tahapan ini, kami ini harus menjelaskan kondisi ideal, membandingkan dengan kondisi aktual, menyatakan data dan fakta pendukung, serta menguraikan peran para pihak dan dampak jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. Nah, beberapa isu yang ditemukan ini kemudian ditetapkan satu isu inti atau core isu yang akan menjadi fokus pembahasan lebih lanjut. Nah, selanjutnya analisis isu ini dapat menggunakan berbagai teknik ya. Ada USG, ada APKL, ada SWOT atau Strength Weakness dan lainnya, dan ada juga fishbone, berbentuk diagram dan mind mapping. Nah, analisis ini apa sih tujuannya? Nah, tujuan ini untuk menguraikan penyebab terjadinya isu sampai ke akar permasalahan. Jadi, fungsinya ini adalah menguraikan antara benang merah satu dengan benang merah lainnya. Nah, dari analisa ini muncul gagasan kreatif yang akan menjadi dasar penyusunan rancangan aktualisasi kami. Nah, analisis isu ini hampir sama dengan metode penelitian yang kami kerjakan pada saat itu berkuliah. Itu mengerjakan skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, fungsinya itu rancangan aktualisasi ini adalah sebagai bentuk kritis, kritisasi terhadap aturan norma-norma hukum dan kenyataan yang dijalankan. Nah, dari situ hasil analisis ini dapat menjadi nilai-nilai untuk penyumbang supaya kebijakan ke depan atau pelaksanaan ya ATBPN ini bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, terus selanjutnya itu kami juga disampaikan oleh Bapak Taufik itu ketika kami dalam menyampaikan gagasan, solusi atau gagasan itu, kami itu harus jujur. Terus juga kami dalam menetapkan isu itu bukan hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar secara objektif, material, dan itu benar-benar dibutuhkan secara langsung oleh instansi kami atau ya kantah-kantah kawan-kawan yang ditempati saat ini.
Terus kalau misalkan kita ini dari hasil analisa ini diharapkan kami ini dapat bersikap secara objektif, berpikir kritis, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, selain kami tadi dijelaskan oleh Pak Taufik mengenai materi-materi isu kontemporer, tadi juga kami diberikan beberapa tugas individu ataupun kelompok. Nah, mengenai tugas individu ini, kami diberikan tugas yaitu untuk menganalisa isu kontemporer yang terjadi saat ini. Ya, itu isunya mengenai pembengkakan biaya KCIC, kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, itu menurut saya sangat polemik sekali karena memang pada saat pelaksanaan perancangannya itu pada awalnya itu sudah tidak benar ya. Ini bukan menurut saya, menurut Menteri Jonan pada saat itu menjabat. Terus selain itu juga menurut Pak Agus pada saat itu beliau menjabat sebagai konsultan. Nah, beliau juga memberikan kritisasi bahwasannya di sini adanya kejanggalan. Kejanggalan apa sih? Ya, kejanggalan adanya perbedaan nilai penawaran yang ditawarkan oleh Jepang dengan Cina. Contohnya, penawaran Jepang ini, mereka ini menawarkan soft loan. Nah, soft loan yang mereka ini hanya memberikan bunga sebesar 0,1 sampai 0,2% dan itu pun tenornya sangat panjang selama 40 tahun dan sifatnya G2G, government to government. Jadi ini adanya penjaminan langsung oleh negara. Ya, dengan adanya bunga itu masih masuk akal lah dengan visibility study yang setelah dibuat oleh Jepang. Namun pada tahun 2015, Jepang yang sudah masuk terlebih dahulu dari tahun 2008 ini tidak digunakan, tapi yang digunakan itu adalah dari Cina. Ya, kalau dipikir-pikir ini kurang masuk akal kalau menurut saya kan kenapa? Karena penawaran yang ditawarkan oleh Cina ini bunganya sebesar 3% dan tenornya juga sebesar eh tenornya ini selama 30 tahun. Ya, itu lumayan cukup cepat dengan bunganya yang sangat tinggi. Ya, ini kalau misalkan kita terus-terusan menanggung beban ini ya yang seharusnya anggaran-anggaran yang bisa dikucurkan untuk hal-hal yang lebih produktif, tapi ini digunakan untuk pembayaran utang KCIC. Ya, itu saya acungi jempol kebijakan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, yang menolak untuk melakukan pembayaran utang dengan APBN. Terus, KCIC ini kenapa sangat kompleks? Karena selain sifatnya merugikan keuangan negara, isu-isu yang beredar di luar itu adalah ada yang mengenai klausula-klausula yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Dan dampaknya juga apabila ini tidak dilakukan restrukturisasi atau tidak dilakukan pembayaran hutang akan mengakibatkan proyek KCIC antara Jakarta sampai Bandung ini akan diambil alih oleh Cina. Ya, itu menurut saya cukup mengganggu kedaulatan negara. Nah, ini juga yang menjadi core isu. Ini bisa disambungkan dengan analisis isu kontemporer tadi. Karena kenapa? Karena ini langsung berkaitan antara kepentingan individu sama kepentingan negara. Ya, ini jangan sampai
Kepentingan-kepentingan individu ini merugikan keuangan negara. Itu sangat tidak baik dan tidak bisa dijadikan contoh gitu. Nah, saya pada hari ini cukup senang dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Taufik karena mengingatkan kembali saya pada saat masa-masa kuliah itu ya berpikir secara konstruktif bagaimana cara untuk menganalisa kasus segala macam. Tapi di sini saya agak ada kelemahan karena ya memang teori-teori analisis isu ini lumayan cukup banyak. Nah, ini saya belum memahami semua, tapi saya tidak khawatir karena akan saya pelajari lagi lebih lanjut. Kenapa? Karena yang pertama, materi ini wajib saya kuasai semua. Karena kenapa? Karena materi ini sangat berfungsi bagi saya ke depannya, baik itu dalam pembuatan rancangan aktualisasi maupun dalam pembuatan nanti saya ketika PKK atau PKP, ya itu sangat penting. Mungkin begitu laporan dari saya pada hari ini sudah cukup ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.